Baik, perkenalkan nama saya Sorlusi Simbolon dengan NIM 2002 010041, program studi ilmu kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baik, saat ini saya akan membahas tentang ekofisiologi film arthropoda. Baik, kita lanjut. Yang pertama, klasifikasi dan morfologi arthropoda. Yang pertama yaitu kelas Crustacea atau udang-udangan. Kelas Crustacea habitatnya adalah di air laut maupun air tawar. Kepala dan dadanya menyatu, kemudian berkelamin tunggal, memiliki sepasang mata, alat ekskresi berupa kelenjar hijau, contohnya udang windu, lobster, dan kepiting. Kemudian lanjut kelas yang kedua yaitu kelas Arachoinidea, yaitu tubuhnya terbagi atas cephalothorax dan abdomen, kemudian memiliki antena, sistem saraf tangga tali, habitatnya di tanah, bernapas dengan paru-paru buku, contohnya Scorpio sp dan laba-laba. Kemudian kelas Myriapoda. Kelas Myriapoda salah satu filum dari arthropoda, yaitu yang memiliki kaki dan badannya terbagi menjadi dua ruas dan masing-masing memiliki kaki sepasang. Kemudian memiliki 3 pasang rahang dan habitatnya di darat. Kemudian terdiri atas kepala yang memiliki sepasang antena, contohnya kelabang dan seribu. Baik, selanjutnya kelas Insecta atau Hexapoda. Kelas ini memiliki kaki berjumlah 3 pasang dan merupakan satu-satunya invertebrata yang bisa terbang. Berumurnya bersayap. Permukaan tubuhnya terdiri dari zat kitin. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi ekologi. Arthropoda dapat dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Crustacea, Archinidea, Myriapoda, dan Insecta. Pada Crustacea, sebagian besar Crustacea tetap berada di lingkungan laut dan air tawar. Kemudian kelas Arachnidea memiliki habitat di darat seperti padang rumput, kebun, dan hutan. Kemudian kelas Myriapoda hidup di darat pada tempat lembab, misalnya di bawah daun, batu, dan tumpukan kayu. Dan di kelas yang terakhir yaitu kelas Insecta, pada kelas ini kebanyakan adalah terrestrial atau hidup di darat, tetapi ada jenis serangga tertentu yang hidup akuatik atau hidup di air. Kemudian sistem reproduksi dan pencernaan. Yang pertama, kita membahas tentang sistem reproduksi dan pencernaan pada kelas Crustacea. Pada kelas Crustacea mempunyai alat pencernaan berupa mulut berada di bagian anterior tubuhnya, sedangkan esofagus, lambung, usus, dan anus berada di bagian posterior. Kemudian kelas Arthropoda Crustacea mempunyai alat reproduksi terpisah. Kemudian proses pembuahannya terjadi secara eksternal. Kemudian yang kedua yaitu kelas Arachnidea. Sistem pencernaan Arachnidea makan ditangkap dengan jaring tepi dan ada juga dihisap dari inangnya oleh Arachnidea yang hidup sebagai parasit. Jenis hewan Arachnidea berkembang biak secara seksual, yaitu dengan persatuan ovum dan sperma yang terjadi dalam tubuh betina atau fertilisasi internal. Kemudian kelas Myriapoda. Kelas Arthropoda Myriapoda sistem pencernaannya adalah lengkap, kemudian serta mempunyai kelenjar ludah. Kelas Arthropoda Myriapoda melakukan reproduksi secara seksual, yaitu dengan pertemuan ovum dan sperma atau fertilisasi internal. Kemudian kelas Insecta. Sistem pencernaan Insecta terjadi di mulut, kerongkongan, lambung depan, lambung otot, lambung kelenjar usus, dan anus atau dubur. Jenis Insecta terkadang mengalami parthenogenesis atau paidogenesis
untuk fertilisasi secara internal, yang artinya pembuahan sel telur atau spermatozoid yang berlangsung dalam tubuh induk betina. Pada dasarnya terdapat sel prokariotik dan eukariotik pada makhluk hidup. Selanjutnya yaitu karakteristik tertentu arthropoda. Yang pertama itu tubuh tersegmentasi, yaitu memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat dan fleksibel di lingkungan yang beragam. Kemudian mimikri, yaitu kemampuan untuk meniru warna atau berubah bentuk warna pada lingkungan sekitarnya agar tidak terlihat oleh predator. Misalnya udang mantis beradaptasi dengan warna karang atau pasir. Kemudian yang ketiga exoskeleton atau yaitu exoskeleton yang kuat dan tahan lama, yaitu memberikan perlindungan terhadap predator dan kekakuan yang diperlukan untuk menjaga bentuk tubuh mereka. Yang keempat yaitu appendages, kaki, antena, dan kepakan sayap, memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan seperti berburu, memakan, dan berreproduksi. Yang kelima yaitu metamorfosis, kemungkinan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dan memaksimalkan peluang bertahan hidup. Yang keenam berubah warna, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya cumi dapat berubah warna dari hitam menjadi putih atau sebaliknya. Yang ketujuh reproduksi yang efektif, yaitu secara seksual maupun aseksual. Pada film ini memungkinkan mereka untuk menyebar dengan cepat di lingkungan yang beragam atau bertambah banyak. Yang kedelapan beradaptasi dengan lingkungan. Arthropoda telah berevolusi untuk hidup di berbagai lingkungan, mulai dari laut, darat, gurun hingga hujan, yaitu membuat mereka sangat adaptif dan dapat bertahan hidup dalam berbagai kondisi. Selanjutnya adapun peran arthropoda, dan ada juga yang menguntungkan dan merugikan. Pada kelas Crustacea yang menguntungkan yaitu untuk bahan makanan yang kaya akan protein tinggi seperti udang, lobster, dan kepiting. Dan pada bidang biologi, hewan ini tergolong dengan zooplankton menjadi sumber makanan bagi ikan, yaitu anggota Brachiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Kemudian pada kelas ini terdapat juga yang merugikan, yaitu sebagai parasit ikan, kura-kura seperti pada anggota Cirripedia dan Copepoda. Kemudian sebagai perusak pematang sawah atau saluran irigasi seperti ketam, yaitu membocori blok-blok para petani. Yang ketiga yaitu sebagai perusak galangan kapal, perahu, tentunya dari anggota Isopoda, salah satunya sarang tritip. Kemudian pada Arachnidea bermanfaat untuk pengendalian populasi serangga, terutama serangga hama. Namun hewan-hewan Arachnidea lebih banyak merugikan manusia, terutama hewan Acarina, yaitu Sarcoptes scabiei, menyebabkan gatal-gatal atau kudis pada manusia. Kemudian kelompok Myriapoda tidak memberikan keuntungan bagi manusia. Jadi ini dianggap mengganggu walaupun tidak membahayakan. Tetapi Myriapoda mempunyai peran dalam memecah bahan-bahan organik atau serasa untuk membentuk humus pada pertanian. Kemudian kelompok Insecta yang menguntungkan pada kelas ini sangatlah banyak. Yang pertama itu kupu-kupu dan lebah membantu proses penyembuhan bunga. Pada pertanian juga, pada pertanian salah satunya ya pertanian, yang kemudian dibudidayakan karena dapat menghasilkan madu, contohnya lebah madu yang sering kita konsumsi sebagai vitamin. Kemudian pada bidang industri, kupu-kupu ulat sutra membuat kepompong yang menghasilkan yaitu benang sutra yang diolah menjadi perekat pakaian. Kemudian sebagai obat-obatan tradisional seperti madu, Apis dorsata
cassata, Apis indica, Apis mellifera. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya sebagian dari kelompok insekta ini sangat berguna bagi batu bata. Kemudian sebagian dari insekta tanah berperan sebagai struktur alami. Kemudian yang merugikan dari kelas ini yaitu merupakan sebagai macam bibit penyakit seperti kolera, disentri, oleh lalat, tipus, penyakit DBD oleh nyamuk. Kemudian perusakan tanaman budidaya manusia seperti belalang, ulat, dan kembang kelapa, menyebabkan penyakit pada tanaman seperti virus tungo oleh wereng. Kemudian merusak bahan bangunan seperti rayap yang membocori tiang-tiang rumah. Kemudian merusak bahan makanan yang disimpan seperti kedelai, tepung, beras, dan berbagai jenis lainnya. Mungkin sekian penyampaian saya tentang kelas Arthropoda. Kurang lebih mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kawan-kawan, bagi adik-adik atau yang membutuhkan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih.